Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips and trick untuk pemula perawatan anak ayam kampung KUB usia 1-30 hari anti gagal. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bagaimana cara merawat anakan ayam kampung KUB usia 1-30 hari. Baik, poin yang pertama adalah kita menyiapkan ukuran kandangnya. Nah, kandang ini ada berbagai macam jenis. Nah, kebetulan yang kita pakai di sini adalah kandangnya tipenya bertingkat. Jadi ada pintunya di depan. Kalau untuk ukuran itu ketinggian 50 cm, lebarnya 80 cm, panjangnya kita memanfaatkan lebar atau panjangnya triplek lebih kurang 244 cm. Jadi kita nggak motong-motong lagi. Nah, untuk ketinggian dari lantai itu lebih kurang sekitar 40 cm. Untuk ukuran kandang biasanya bisa dipakai ukuran 2 x 1 meter, yaitu panjangnya 2 meter, lebar 1 meter, tingginya 50 cm. Nah, itu cukup untuk ayam 100 ekor dari usia 1 hari sampai usia 30 hari. Untuk yang tips yang kedua adalah alas kandang. Terkait dengan alas kandang, kita memakai alas kandang yang berupa sekam kayu. Fungsinya adalah supaya sekam kayu tadi menyerap kotoran dari ayam-ayam tadi, supaya dia tidak menyebabkan bau pada kandang. Untuk sekam alas kandang, kita persiapkan ketebalannya kurang lebih 5 cm sampai 6 cm itu biasanya, karena kebutuhannya itu kan cuma 1 bulan di awal aja. Nah, itu ketebalan itu biasanya kita tidak ada pergantian lagi, karena kita sudah mencukupkan kebutuhannya sampai dia usia perpindahan ke kandang pembesaran. Nah, seperti itu. Alas kandangnya boleh macam-macam. Kalau untuk di wilayah kita, Pekanbaru sekitarnya, itu lebih mudah mendapatkan sekam kayu daripada padi, karena kalau padi kita harus kirim dulu dari wilayah-wilayah daerah lain di luar Pekanbaru, contohnya dari Sumatera Barat gitu ya kan. Intinya kalau untuk alas kandang cari yang termudah dan termurah. Mungkin untuk teman-teman yang di wilayah Pulau Jawa atau misalnya di daerah lain, kalau lebih murah sekam padi boleh pakai sekam padi. Intinya supaya kotoran tadi tetap kering dan kandangnya tetap dalam keadaan yang bagus untuk sirkulasi udara ayamnya. Tips yang selanjutnya adalah untuk penghangat. Penghangat ini kita membutuhkan lampu pijar untuk sumber hangatnya. Untuk ukuran kandang ini 244 cm tadi, kita membutuhkan 3 lampu pijar. Nah, 3 lampu pijar ini usia 1 sampai 1 hari sampai 1 minggu itu kita nyalakan pagi hari sampai biasanya 24 jam masih tetap kita nyalakan untuk seperti itu. Setelah itu berjalannya dengan waktu, biasanya ayam akan menyesuaikan dengan suhu ruang. Kita bisa buka, atau misalnya kita setelah umur 1 minggu atau berapa hari itu kita buka sebagian, atau nanti setelah udah usianya kita lihat kesiapan dari ayamnya cukup, sayapnya sudah mulai tumbuh, itu nanti kita bisa pindahkan ke kandang pembesaran. Nah, artinya kalau dari segi penutupan, jadi kandang ini kita tutup untuk masa-masa awal itu di 1 minggu ke bawah biasanya. Nah, setelah 1 minggu ke atas itu kita buka sebagian atau 1 dulu gitu kan. Nah, nanti kita baru buka keseluruhannya. Rata-rata kalau kita buka keseluruhan itu usia sekitar 2 minggu ke 3 minggu itu udah mulai dibuka semuanya, karena suhu dari suhu luar juga udah mulai hangat. Lampu juga udah kita matikan di siang hari, terus untuk malam hari tetap dinyalakan. Untuk pemanas kita memakai bola lampu pijar. Lampu pijar ini kalau bisa satu lampunya itu di atas 30 watt lah, karena kita memikirkan untuk luas
kandangnya juga itu 30 watt itu cukup kita pakai 3. Nah, kalau misalnya kita usia tadi seperti yang disampaikan, usia 1 hari sampai 1 minggu, kita biasanya menyalakannya kurang lebih 24 jam. Atau kita lihat kondisi, kalau misalnya kondisi cuaca dingin, itu kita wajib nyalakan di siang hari, walaupun walaupun dalam kondisi siang hari. Kita wajib nyalakan lampunya. Tapi kalau misalnya kondisinya cuaca siang hari itu panas misalnya gitu, kita bisa buka tirainya penutupnya tadi dan lampu dimatikan. Biasanya kalau usia 1 minggu ke atas biasanya ayamnya udah mulai kuat. Jadi rata-rata di 1 minggu ke atas itu udah kita buka tirainya. Untuk suhu yang ada di kandang DOC biasanya berkisar antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Nah, itu cukup untuk hangatnya. Tapi kalau misalnya terlalu panas, tirainya tadi bisa dibuka. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah pakan. Pakan kita siapkan untuk anakan ayam kampung berupa pakan pabrikan, yaitu fur, yang bisa dibilang untuk proteinnya itu di atas kalau bisa 20%. 20% boleh, 21 sampai 23%. Itu biasanya kalau kita beli di toko pakan itu udah tersedia. Butirannya itu biasanya yang kecil-kecil ataupun halus-halus. Yang biasanya dia halus-halus seperti ini itu cocok untuk pakan anakan usia 1 sampai 30 hari. Nah, nanti setelah 30 hari itu akan butirannya akan lebih besar-besar lagi. Kalau untuk usia segini, tipsnya adalah jangan campur-campur dulu dengan pakan yang lain. Pakan food pabrikan aja dulu. Nanti kalau mau dicampur di usia 30 hari ke atas. Tips yang selanjutnya adalah masalah tempat minum. Nah, tempat minum ada beberapa jenis juga. Pastikan minum dengan air yang bersih. Terus juga untuk minumnya kita buat di tempat-tempat bisa pakai nipple kalau yang udah otomatis. Kalau misalnya yang masih manual pakai galon-galon. Nah, kalau untuk tipsnya untuk galon minuman ini diganti itu 2 kali dalam 1 hari, pagi dan sore hari itu wajib diganti. Kalau misalnya mau pakai vitamin itu biasanya 1 kali 1 hari, di pagi hari boleh atau misalnya mau di malamnya boleh. Tapi kalau misalnya di kandang peternakan kami itu di pagi hari biasanya untuk vitamin. Itu tadi beberapa tips yang bisa kita sampaikan dalam perawatan DOC ayam KUB usia 1 hari sampai usia 30 hari. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang pemula bisa menerapkan di kandangnya masing-masing, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing karena beda daerah, beda penanganannya. Kalau untuk di kandang kita mungkin seperti ini atau di tempat teman-teman lain bisa dibuat sedemikian rupa menyesuaikan dengan lokasi dan lahan yang tersedia. Untuk teman-teman di daerah Pekanbaru atau Riau sekitarnya yang membutuhkan DOC ayam kampung KUB bisa menghubungi kami di nomor HP 0822 8781 5115. Saya ulangi 0822 8781 5115. Itu juga nomor WA kita dan kita bisa juga berdiskusi di sana. Kalau misalnya mau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Untuk teman-teman yang ada di Pekanbaru sekitarnya yang ingin berkunjung dan mau sharing dengan kita terbuka untuk berbagai pihak. Baik untuk sharing tentang penanganan, perawatan ayam, mulai dari DOC sampai pembesaran, itu kami terbuka untuk berbagai pihak. Silakan datang. Alamat kita di Jalan Rawabening, Sidomulyo Barat di Pekanbaru. Mungkin demikian yang bisa saya bagi untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.